Pemain naturalisasi timnas Indonesia kini jadi ancaman serius. Pakar Cina terbukti tepuk tangan. Pakar sepak bola Cina menyebut bahwa kemampuan para pemain ini berada pada level yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sebaiknya timnas Cina waspada kekuatan level Eropa timnas Indonesia. Simak fakta lengkapnya di sini. Kejutan transfer. Marcelino Ferdinand masuk daftar peminjaman Oxford ke Barcelona, benarkah? Dunia sepak bola gempar setelah kabar mengenai Marcelino Ferdinand yang masuk dalam daftar peminjaman Oxford United ke Barcelona. Ini bisa menjadi langkah besar bagi pemain muda Indonesia untuk menembus Liga Spanyol. Apakah Marcelino siap? Temukan fakta mengejutkan yang akan membuat Anda terkejut. Cina ketar-ketir. Skuad timnas Indonesia di era Kluivert siap hancurkan dominasi Asia. Media Cina mulai khawatir setelah melihat perkembangan luar biasa skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert. Pemain naturalisasi yang kini menjadi andalan Garuda semakin menguatkan peluang Indonesia di kancah internasional. Simak fakta dan seru lengkapnya di sini. Yang lagi viral. Kritikan pedas Kenneth Perez untuk Wes Hilgers, tapi ternyata dulu dia dukung timnas Indonesia. Kenneth Perez mungkin dikenal karena kritikan tajamnya terhadap Wes Hilgers, tapi tahukah Anda kalau dia dulu adalah penggemar timnas Indonesia? Simak fakta menarik tentang perubahannya di sini. Top Markoto pantas oleh Romeni bela timnas Indonesia. Ternyata sejak setahun lalu sudah ada tanda-tanda. Ole Romeni akhirnya memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Ada alasan mengejutkan yang orang banyak belum tahu di balik pilihannya, yang kini membuat banyak orang terkejut. Simak kisah lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pemain naturalisasi timnas Indonesia kini jadi ancaman serius. Pakar Cina terbukti tepuk tangan. Pakar sepak bola Cina menyebut bahwa kemampuan para pemain ini berada pada level yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sebaiknya timnas Cina waspada kekuatan level Eropa timnas Indonesia. Simak fakta lengkapnya di sini. Pakar sepak bola Cina, Ma Dexing, memberikan penilaian soal pemain naturalisasi timnas Indonesia. Cina akan bertandang ke markas timnas Indonesia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Branko Ivankovic itu melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2026. Menjelang pertandingan krusial itu, pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia menjadi sorotan. Ma Dexing menilai pemain naturalisasi skuad Garuda dalam masa emas, sehingga meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Sebagian besar pemain Indonesia yang dinaturalisasi berusia sekitar 26 tahun, yang merupakan periode emas dalam karier olahraga mereka, ujar Ma Dexing dilansir dari Soho. Mereka bergabung telah sangat meningkatkan efektivitas tempur mereka. Saya harap timnas Cina berhati-hati akan kekuatan Eropa dari skuad muda timnas Indonesia, ujarnya. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert telah mengumumkan 32 pemain untuk pertandingan melawan Cina dan Jepang. Di setiap lini timnas Indonesia terdapat pemain keturunan yang dinaturalisasi. Di pos kiper ada Maarten Paes dan Emil Audero. Posisi back terdapat Justin Hubner, Wes Hilgers, Jay Itzes, dan Jordi Amat. Di posisi tengah ada Tom Hay, Joey Pelupesci, Ivar Jenner, dan Nathan Chuaon. Lalu Kevin Dix, Liano Reinders, Sandy Walsh di sayap kanan. Di sayap kiri ada Sainer Patinama, Calvin Verdonk, dan Dean James. Untuk posisi penyerang ada Stefano Lillipali, Ole Romeni, dan Rafael Struijk.
Jordi Amat dan Stefano Lillipali cukup veteran dibanding lainnya. Jordi Amat berusia 33 tahun dan Lillipali dalam kurung 35. Tom Haye dan Sandy Walsh berusia 30 tahun. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to Kejutan transfer. Marcelino Ferdinand masuk daftar peminjaman Oxford ke Barcelona, benarkah? Dunia sepak bola gempar setelah kabar mengenai Marcelino Ferdinand yang masuk dalam daftar peminjaman Oxford United ke Barcelona. Ini bisa menjadi langkah besar bagi pemain muda Indonesia untuk menembus Liga Spanyol. Apakah Marcelino siap? Temukan fakta mengejutkan yang akan membuat Anda terkejut. Oxford United langsung bersiap untuk musim depan usai menyelesaikan 2024 per 2025. Oxford United sudah merilis daftar pemain yang akan dipertahankan musim depan. Ada 5 pemain yang dilepas oleh pihak klub. Ada Joe Bennett, Josh Jaachran, Max Woltman, Eddie Breary, dan George Franklin. Ada 2 pemain timnas Indonesia dalam tim Oxford United saat ini. 2 nama tersebut adalah Marcelino Ferdinand dan Ole Romani. Keduanya masih memiliki kontrak bersama klub. Marcelino Ferdinand memiliki kontrak sampai 30 Juni 2026. Dengan kontrak sisa semusim, Marcelino Ferdinand disebut-sebut masuk dalam daftar pinjaman. Marcelino Ferdinand dinilai butuh menit bermain di tim lainnya. Gelandang timnas Indonesia memang kesulitan mendapatkan menit bermain di musim ini. Ex pemain Persebaya lebih banyak tampil di tim U-Strip 21. Selain itu, dirinya baru bermain 2 kali di tim senior. Dirinya tampil sekali di Liga Domestik dan sekali di Piala FA. Owen Dale menghabiskan paruh kedua musim ini dengan status pinjaman di Wigan Athletic dan kemungkinan besar akan ada pemain yang keluar lagi, tulis Oxford Mail. Sementara menit bermain pinjaman mungkin dicari untuk Marcelino Ferdinand yang berusia 18 tahun dan Aidan Elliot Weller lanjutnya. Sementara Ole Romani masih punya kontrak cukup lama bersama Oxford United. Penyerang 24 tahun tersebut punya kontrak sampai 2028. Dirinya juga dapat banyak kesempatan tampil pada musim ini. Oxford Mail sebut Ole Romani masuk dalam rencana musim depan. Meski begitu, mereka juga menyebut bahwa lini depan butuh tambahan personil untuk memanaskan persaingan. Di lini depan mungkin ada beberapa ketidakpastian. Tom Bradshaw, Mark Harris, dan Ole Romani semuanya terikat kontrak, tulis Oxford Mail. Tetapi bala bantuan mungkin dicari sementara Wilgo Odwin dan Gatlin Odonkor kembali dari masa peminjaman lanjutnya. Kini Marcelino Ferdinand dan Ole Romani fokus untuk tugas negara bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025 di 2 laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami harap tim pencari bakat Barcelona sempat melihat kehebatan Marcelino Ferdinand agar bisa dipinjam dan bisa berpengalaman di La Liga Spanyol. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cina ketar-ketir. Skuad timnas Indonesia di era Kluivert siap hancurkan dominasi Asia. Media Cina mulai khawatir setelah melihat perkembangan luar biasa skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert. Pemain naturalisasi yang kini menjadi andalan Garuda semakin menguatkan peluang Indonesia di kancah internasional. Simak fakta dan seru lengkapnya di sini. Cina patut waspada dengan kekuatan timnas Indonesia kala bertemu di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua negara bakal berduel pada Kamis (5 Juni 2025) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan bakal jadi harga mati bagi kedua tim untuk menjaga impian tampil di Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah mengumumkan 32 pemain untuk laga lawan Cina dan Jepang. Ada 19 nama dalam skuad timnas Indonesia yang merupakan pemain naturalisasi. Jumlah tersebut bertambah sangat signifikan. Saat bertemu lawan Cina di Qingdao pada Oktober 2024, 10 pemain naturalisasi belum memperkuat timnas Indonesia saat itu. Kala itu, skuad Garuda kalah 1-2 dari Cina. 10 nama yang dimaksud adalah Emil Audero, Daan James, Sandy Walsh, Jordi Amat, Kevin Dix, Justin Hubner, Ole Romani, Eliano Reijnders, Stefano Lillipali, dan Joey Pelupeschi. Dari 10 nama tersebut, ada 5 nama yang baru menjalani proses naturalisasi setelah pertemuan pertama lawan Cina. Mereka adalah Emil Audero, Daan James, Kevin Dix, Ole Romani, dan Joey Pelupeschi. 5 nama terakhir yang menjalani naturalisasi punya profil mentereng di sepak bola internasional. Mereka jadi pilihan utama klubnya masing-masing di benua Eropa. Media Cina, Sohu sangat takjub dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini. Para pemain naturalisasi skuad Garuda saat ini disebut sebagai tentara besi. Sebagian besar pemain tersebut berasal dari pembinaan pemain muda Eropa seperti Belanda, Belgia, Spanyol, dan sejumlah negara lainnya, tulis Soho. Mereka memiliki kualitas individu yang sangat baik, jauh mengungguli pemain lokal, membuat tim Indonesia berpenampilan taktik tentara asing. Timnas Indonesia dianggap telah mengubah lanskap sepak bola Asia Tenggara. Kebijakan naturalisasi PSSI telah memberikan warna baru bagi kancah sepak bola Asia. Skuad Garuda kini punya keunggulan yang jelas dalam hal kekuatan skuad. Masuknya pemain-pemain dengan keturunan Eropa dan berpengalaman telah menyuntikkan darah segar ke dalam tim dan membawa perubahan besar pada lanskap sepak bola Asia Tenggara, kata Sohu. Terutama beberapa pemain utama di Liga Lapis Kedua Eropa sebagai perwakilan naturalisasi, mereka memiliki keunggulan kekuatan yang jelas. Lanjutnya, pada laga lawan Cina nanti, Maarten Paes dan Ragnar Oratmangoen dipastikan absen. Meski begitu, ada beberapa pengganti serupa dari sesama pemain timnas Indonesia, seperti Emil Audero, Eliano Reijnders, hingga Rafael Struijk. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Yang lagi viral, kritikan pedas Kenneth Perez untuk Maes Hilgers, tapi ternyata dulu dia dukung timnas Indonesia. Kenneth Perez mungkin dikenal karena kritikan tajamnya terhadap Maes Hilgers, tapi tahukah Anda kalau dia dulu adalah penggemar timnas Indonesia? Simak fakta menarik tentang perubahannya di sini.
Jauh sebelum viral karena melontarkan kritikan pedas terhadap Mes Hilgers dengan menyinggung timnas Indonesia, Kenneth Perez nyatanya pernah memberi dukungan kepada seseorang di skuad Garuda. Nama Kenneth Perez belakangan menjadi pembicaraan di kalangan supporter timnas Indonesia, menyusul dengan pernyataannya di media Belanda ESPN-NL. Dia mengkritik performa Mes Hilgers saat FC Twente kalah 0-2 dari Ajax Amsterdam pada Minggu (18 Mei 2025) lalu. Menurut Perez, Hilgers membuat kesalahan yang berujung kepada gol Ajax dan dia menyebut sang pemain timnas Indonesia sebagai orang yang bodoh. Gol ini datang dari sebuah pelanggaran oleh maaf saya harus mengatakannya Hilgers yang bodoh, kata komentator asal Denmark tersebut di ESPN via Fotball Premier. Menurut Perez, performa Hilgers telah mengalami penurunan sejak memilih membela timnas Indonesia. Saya tidak tahu apa yang terjadi kepadanya sejak memilih membela timnas Indonesia. Dia pikir dirinya adalah bintang kelas dunia. Lihatlah betapa kuatnya dia. Namun dia kalah dalam setiap duel dari Brobbey. Katanya, itu benar-benar bukanlah hal ilegal untuk Anda menggunakan otak sebagai defender, bahkan untuk membuktikan betapa kuatnya diri Anda. Gunakan itu pada momen yang tepat. Hilgers benar-benar sudah kehilangan arah, sambung Perez. Perez nyatanya bukan sekali ini saja berkomentar mengenai timnas Indonesia. Namun pada kesempatan sebelumnya dia memberi dukungan kepada Alex Pastoor untuk tetap menjadi asisten Patrick Kluivert. Pada Februari lalu, Alex Pastoor sempat dikaitkan dengan klub Belanda Heerenveen yang mencari pelatih baru setelah ditinggal Robin van Persie. Namun demikian, Pastoor menolak tawaran untuk gabung Heerenveen karena dia baru memulai petualangannya bersama timnas Indonesia. Saya pikir itu bagus untuk Alex Pastoor menolak Heerenveen, kata Kenneth Perez kepada ESPN-NL. Dia baru memulai kariernya di Indonesia. Saya pikir dia lebih suka melakukan ini, sambung Perez. Sebagai informasi, Perez merupakan mantan pesepak bola asal Denmark, namun kariernya dibangun di kancah sepak bola Belanda. Dia dilabeli sebagai legenda Ajax Amsterdam, namun juga pernah membela FC Twente, klub yang diperkuat Mes Hilgers. Dalam kurung reda. Top Markoto pantas oleh Romani bela timnas Indonesia. Ternyata sejak setahun lalu sudah ada tanda-tanda. Ole Romani akhirnya memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Ada alasan mengejutkan yang orang banyak belum tahu di balik pilihannya, yang kini membuat banyak orang terkejut. Simak kisah lengkapnya di sini. Ole Romani ungkap alasannya mau dinaturalisasi dan bela timnas Indonesia. Nama Ole Romani mendadak jadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Striker berusia 24 tahun itu bukan hanya mencuri perhatian karena penampilan gemilangnya, tapi juga karena keputusan besar yang ia ambil, yakni menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI dan membela timnas Garuda. Romani resmi menyandang status WNI pada 8 Februari 2025 lewat proses naturalisasi yang rampung di London, Inggris. Hanya berselang 1 bulan, ia langsung turun di laga debut bersama timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 dalam pertandingan berat melawan Australia di Sydney. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Meski Indonesia harus menelan kekalahan telak 1-5 dari tim kuat Sochero Oz, satu hal yang mencuri perhatian adalah gol debut Romani di menit ke-78. Sebuah penyelesaian tenang yang memberi secercah harapan sekaligus menunjukkan kualitas striker kelahiran Belanda ini. Namun penampilan terbaiknya hadir 5 hari kemudian saat Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam laga penuh tekanan itu, Romani menjadi pahlawan. Gol tunggalnya memastikan kemenangan penting 1-0 dan membuka peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi. Dalam wawancara eksklusif bersama media Belanda Voetbalzone, Ole Romani membuka cerita menyentuh di balik keputusannya pindah haluan dari timnas Belanda ke timnas Indonesia. Sekitar setahun lalu aku mengetahui bahwa aku bisa bermain untuk suatu negara jika kakek atau nenekku lahir di sana, ujar Ole Romani. Setelah itu aku mendapat kontak resmi dan semuanya menjadi serius, sambungnya. Itulah momen awal yang mengubah segalanya. Ia pun menyelidiki lebih dalam tentang asal-usul keluarganya dan menemukan bahwa sang nenek tercinta lahir di Medan, Sumatera Utara. Kisah neneknya yang tumbuh besar di Indonesia dan selalu bercerita tentang tanah kelahirannya membuat Romani semakin yakin. Nenekku lahir di Medan, Indonesia, tumbuh besar di sana, lalu pindah ke Belanda. Beberapa anaknya juga lahir di Indonesia, tapi ibuku tidak, ujarnya. Kemudian November 2024 menjadi momen krusial. Untuk pertama kalinya Romani datang langsung ke Jakarta untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang. Di sanalah semuanya berubah. Semuanya langsung terasa begitu baik, jadi aku langsung yakin ketika aku melihat begitu banyak orang di Indonesia, aku langsung jatuh cinta, kata mantan striker Utrecht tersebut. Tak hanya itu, Romani bahkan sempat mengunjungi sebuah desa kecil dan bermain bola bersama anak-anak. Momen itu membekas dalam hati sang pemain yang kini mengenakan nomor punggung 10 di skuad Garuda. Selama kunjungan itu, aku pergi ke sebuah desa kecil dan bermain bola dengan sekelompok anak-anak. Sekarang aku sudah menjadi pesepak bola profesional. Tujuanku yang terbesar adalah menginspirasi anak-anak, jelasnya. Di bawah kepemimpinan pelatih anyar Patrick Kluivert, Ole Romani menjadi simbol semangat dan harapan baru. 2 gol dalam 2 laga debut adalah awal yang menjanjikan. Sebagai pemain timnas Indonesia, mimpi itu kini menjadi kenyataan. Negara ini memiliki begitu banyak potensi dan aku ingin benar-benar berkontribusi, pungkas Romani. Dukungan publik, sambutan hangat dari rekan setim, dan ketajamannya di lapangan membuat perjalanan Romani bersama timnas Indonesia dinantikan. Ia kini bukan hanya pemain naturalisasi, tetapi juga ikon baru merah putih. Dengan komitmen dan hati yang tulus untuk Indonesia, Romani bukan sekadar pemain asing, melainkan anak bangsa yang kembali pulang demi membela tanah leluhurnya. Chance to be ruthless. Alhamdulillah, Emil Audero resmi gabung timnas Indonesia. Kluivert bisa tampil dengan line up terbaik hadapi Cina. Kabar gembira dengan kehadirannya Audero, Patrick Kluivert kini punya kesempatan untuk menurunkan line up terbaik saat menghadapi Cina. Siap-siap terkejut dengan kekuatan baru timnas. Simak fakta lengkapnya di sini. Emil Audero akhirnya bisa gabung timnas Indonesia tepat waktu, yang mana menjadi kabar baik untuk Patrick Kluivert.
Sang penjaga gawang telah menjadi bagian dari skuad Garuda sejak mengambil sumpahnya di Roma pada 9 Maret 2025 lalu bersama dengan James dan Joey Pelupeschi. Kiper keturunan Italia itu sudah dinanti kehadirannya sejak lama, namun proses naturalisasi akhirnya berjalan lancar pada tahun ini. Sayangnya, Audero tidak berkesempatan melakoni debutnya pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar bulan Maret lalu. Kiper yang kini membela Palermo tersebut harus sabar menanti kesempatan karena Maarten Paes masih menjadi andalan untuk timnas Indonesia. Namun kesempatan akhirnya tiba untuk Audero pada duel kontra Cina yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 5 Juni 2025 mendatang. Hal itu karena Paes menerima kartu kuning pada laga kontra Bahrain, yang mana yang kedua di putaran ketiga setelah laga kontra Arab Saudi pada 5 September 2024 lalu. Namun ada kerisauan bahwa Audero bakal datang telat karena klubnya, Palermo, berlaga di playoff promosi ke Serie A. Jika sampai ke final, maka Audero baru bisa gabung setelah tanggal 2 Juni, yang mana hanya terpaut 3 hari sebelum laga kontra Cina. Perjalanan panjang dari Italia ke Indonesia juga berpotensi merugikannya. Namun sang kiper berusia 28 tahun kini telah dipastikan bisa gabung skuad Garuda tepat waktu. Palermo langsung tersingkir pada laga pertamanya di playoff promosi ke Serie A yang berlangsung di Stadio Romeo Menti melawan Juve Stabia pada Minggu (18 Mei 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Andrea Adorante pada menit ke-67 menjadi pembeda di antara kedua tim, dengan Juve Stabia menang tipis 1-0. Alhasil Palermo tersingkir dan Audero pun dipastikan bisa gabung skuad timnas Indonesia tepat waktu. Ex-kiper Juventus dan Inter Milan itu pun diharapkan melaksanakan debutnya saat skuad Garuda menghadapi Cina. Pelatih Patrick Kluivert diperkirakan akan tetap menggunakan skema permainan yang sama ketika timnas Indonesia mengalahkan Bahrain meski beberapa pemain akan absen. Ragnar Oratmangoen terpaksa melewatkan panggilan karena belum sembuh dari infeksi virus, sedangkan Marcelino Ferdinand juga menghadapi skorsing karena sudah dikartu kuning 2 kali pada putaran ketiga ini. Persoalannya memang ada di lini serang, dengan Ole Romani kemungkinan akan didukung oleh Rafael Struijk dan Egy Maulana Fikri dalam skema 3-4-3. Sementara itu, lini tengah akan kembali dipercayakan oleh duet Joey Pelupeschi dan Tom Haye, selagi pos back sayap kiri kembali ditempati oleh Calvin Verdonk. Kevin Dix adalah nama ideal untuk pos bek kanan, namun dia juga terancam absen karena sedang cedera. Jika Dix tidak bugar, maka salah satu di antara Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, dan Yakob Sayuri bisa menggantikannya. Di pos bek tengah, Jay Itzes bersama Rizky Ridho hampir pasti menjadi starter, selagi Justin Hubner dan Mads Hilgers bersaing untuk satu tempat di pos bek tengah. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Cina. Timnas Indonesia 3-4-3 Emil Audero, Rizky Ridho, Jay Itzes, Justin Hubner, Kevin Dix, Joey Pelupeschi, Tom Haye, Calvin Verdonk, Egy Maulana Fikri, Ole Romani, Rafael Struijk.
chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love.